Apalagi kuda nggak bisa muntah. Kuda tidak bisa muntah. Populasi dokter hewan di dunia globally itu menurun. Artinya perlu banget dong. Ada krisis, di mana ada krisis selalu ada opportunity kan. That's right. Jangan ngasal beli kuda karena mereka kelihatan cantik. Kalau kita pegang giginya, gigi ciktut ya, kita goyang gini, itu sebaris goyang semua. Oh my gosh, that's so serem banget. Ya, you have to be tough, ya, basically. You have to be tough and strong. And strong, mentally and physically. Mentally, physically, yeah. Emotionally. And emotionally. Aku melihat profesi ini sebagai apa ya? Sebagai panggilan hidup ya, panggilan hidup dan panggilan mati. Hi, welcome to another episode of Equine Talks. This channel is dedicated to everything and all kinds of conversations about horses because every horse matters. Karena setiap kuda berarti. Dan hari ini kita kedatangan tamu seorang dokter hewan kuda muda yang bukan hanya aktif menangani kuda-kuda di lapangan, tapi juga punya spesialis. Masih belum banyak yang diketahui, yaitu dokter hewan dan dokter gigi kuda, right? Yes. And yeah, kita akan ngobrol bareng veterinarian or horse veterinarian, Dr. Danto. Welcome to Equine Talks. Thank you for having me. We're super happy to have you here today. Yeah. And basically hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang cerita Dr. Danto sebagai vet and your journey and the cases that you handle, just a little bit of everything. Jadi orang-orang yang punya kuda atau mungkin udah kenal Dr. Danto juga bisa mengenali a little bit more about horse care in general and horse health. Okay. Okay, so we're gonna go talk and just go like we're gonna just dive straight into it. So your profession sebagai dokter hewan kuda nih, like why? Kenapa? Like what made you want to become a vet, a doctor? Actually, I don't want to become a vet. It's just random choosing when I was in high school, and then setelah masuk dokter hewan, awalnya juga nggak kepikiran untuk jadi dokter kuda. Semester 1 sampai semester 3 pengen jadi dokter harimau. Oh, so you wanted to become untuk jadi exotic vet dong? Yes, exotic vet in the zoo, zoo vet. Not large animals. Not large animal. Tapi waktu semester berapa ya? 4 temanku ngajak magang di Denkavkut. That is the first exposure to horses. Di sana kerja sama kuda-kuda. Ikut waktu itu dokternya Dokter Hadi. Dan dari situ mulai jatuh cinta. Oh, wow. Ternyata ada seninya. Kenapa aku suka kuda, jadi dokter kuda? Karena dalam mendiagnosa ada seninya. Contoh kayak kepincangan. Aku lihat banyak banget dokter nangani sapi, dokter nangani hewan kecil. Style mereka sangat berbeda ya. Tapi kalau kuda ini seperti hewan kecil yang besar ya, cara menanganinya. Kalau sapi kita nyuntik jus. Oh iya. Kalau hewan kecil kita harus very gentle ya karena mereka kecil. Nah kalau kuda gabungan antara dua itu. Tuh. I see. Jadi cukup menarik. Dan dari situ akhirnya memutuskan untuk jadi dokter kuda. Jadi itu your decision itu udah semester 4, artinya you saw horses year 2 dong? Betul. And then baru year 3 you're like, oh I really like this gitu. Iya. Ya, semester 5 sudah memutuskan, oke, pokoknya jadi dokter kuda. Jadi tahun ketiga, betul, tahun ketiga. Wow. Dan di tahun yang sama itu, tahun ketiga itu, sama dokter Rika,
Oh ya, Rika. Dokter Rika, Dokter Galunggung, Dokter Arya juga diajak buat membangun AEC, Airlangga Equine Club. Oh ya, oh ya. So the founder of AEC is Dokter Rika and Dokter Arya actually. Sebenarnya. Wow. Aku cuma co-founding aja. Oh, you help them aja ya? Yeah. They have the idea, terus aku yang mengeksekusi. Iya, sampai You're AEC. like Secretary General. Sekjen. Apa ya, babu mungkin ya. Oh, shout out to Dr. Rika. Hi. Thanks for opening AEC ya. Yeah. That's so cool. Dan sekarang AEC very aktif banget ya. Sangat-sangat aktif. And I'm very proud of them now. Yeah, it's so awesome. Yeah. And this is one decade of wow, AEC. 10 years. 10 years of AEC. 2015. Oh, that's when 2015, that means you were in year 3 ya? Yes. Oh, wow. 10 years of Bulan Mei. Airlangga Equine Club ya? Ini bulan apa? Juli. Juli, ya. Ya, bulan Mei lalu. Wow, that's amazing. Okay. So basically, you start, ini graduate-nya dari University of Airlangga dong? Betul. Di Surabaya? Surabaya. Okay. Surabaya. That's fine. Dan artinya untuk dokter hewan 5 years ya? 4 years? 4 tahun? 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Dulu 5 tahun, sekarang kayaknya 6 tahun. Oh, 6 tahun. Oh, lebih lama? Iya, sekarang kayaknya lebih lama. Oh, why? Atau 5,5. Kenapa itu? Nggak tahu, kurikulum mungkin ya. Kurikulumnya. Dan itu 4 tahun udah termasuk koas? Udah termasuk. Jadi 4 tahun S1, 1 tahun koasnya. Oke. Gitu. Alright. Okay, so banyak orang kan yang belum terlalu tahu ya, like itu dokter hewan itu ngapain aja sih? So what do you do then on a day-to-day basis? Like sehari-hari. Yeah, sebagai dokter hewan kuda ya, as a vet, horse vet. So you want me to walk you to my daily activity as a equine vet? Yeah. Jadi kayak just tell the guys out there watching, this is my, like, what do I do on a daily basis? So equine vet Indonesia, as an equine vet, I travel a lot. Yes. Bahkan untuk satu pasien aja yang ngerjainnya cuma 30 menit 1 jam, aku harus nyetir 3 jam, PP 6 jam. Yeah. Karena aku kan di Jawa Timur ya. Yeah. Nggak di Jakarta, aku nggak tahu kalau di Jakarta gimana. Walaupun aku praktik Jakarta juga sekarang ya. Jawa Timur untuk pasien ke pasien biasanya 3 jam. Ke Surabaya itu 2,5 jam. Because I live in Blitar. Oh yeah, so you travel more. So I travel a lot more. And Bali. Oh yeah. It's 15 hours drive. Oh my goodness, that's crazy. A lot of people in Bali. Kenapa nggak pakai pesawat? Yeah. Why? Karena ada bagasi. I cannot deliver the best service to them if I go by air. True. Ya, karena peralatanku banyak banget. So I have my Colorado. Di belakangnya itu full. Jadi kalau masuk bagasi pesawat berapa? 400 kilo, 500 kilo kali? Yes, benar. Iya. Jadi ini you travel a lot. Iya, travel a lot. Dari pagi, kadang berangkat subuh, terus sampai malam. Just doing cases. Just doing cases. Kadang cuma 1 kuda, kadang bisa seharian. Yang paling banyak kuda itu bisa berapa kuda in a day? In a day, I can do like 10. 10 horses, wow. Itu udah capek banget sih. Capek banget. Gila sih, 10 horses. That's almost like what? 12 to 15 hours of working, right? Iya, dari jam 8 sampai jam 8 lagi kayaknya. Yeah, 12 hours. Iya, bisa lebih. Of course. Bisa lebih. That's crazy. But yeah, hard working ya. Yeah. Untuk jadi dokter hewan is not for the weak. Anyone who wants to work with horses itu emang semua profesi sih kayaknya yang kerja sama kuda itu nggak harus, you have to be tough basically. You have to be tough and strong. And strong, mentally and physically. Mentally, physically, emotionally. And emotionally, benar-benar. Okay, this is another good question. Apakah Dr. Danto pernah nggak merasa ragu di awal karir atau langsung yakin jalan yang tepat basically? Like when was the turning point lah? I know that you're interested in grade 3, in year 3, tapi kayak when was the turning point when you're like, this is what I'm gonna live my life for gitu kayak. When? What's the turning point? That's a very good question. That's very deep question for me. Yeah. So I decided to become a equine vet, yaitu semester 5. Jadi buat janji diri sendiri, this is my life. I will live with it and die with it. Nice. Yeah.
So ya, dari mulai semester 5 itu bikin AEC, dari AEC itu aku bisa dapat banyak exposure. Ya, dari kenal banyak orang kuda, terus kenal banyak dokter kuda, shadowing juga. Juga pernah internship di Selangor Turf Club. Oh iya, Malaysia. Malaysia sama Dr. Sri. Dan magang di situ benar-benar membentuk aku yang sekarang sih. Oh ya? I learn a lot from Dr. Sri, not technically, tapi mindsetnya ya. Yeah. That's really good. Yeah, I think he is a very proactive learner ya. So I integrate that principle to what you do now. Yeah, to what I do now, and it works great. That's amazing. Yeah. Okay. Yeah, poinnya proactive sih, proactive learning. Yeah. So from that proactiveness, like, do you think this profession that you have now is worth it? Like what you're doing every day? Yeah, sangat worth it banget ya. Dan saya menemukan profesi ini juga very fulfilling. Yeah. Ya. Fulfilling kenapa? Pertama yang jelas aku suka kuda. Kedua, ya, aku nggak bisa kerja indoor. Oh. Ya kayak indoor, kantor gitu. Sama. Ya. Bakal stressful banget. Betah. Betul, jadi harus keluar. Ya, outdoors. Ya. Financially juga fulfilling. Jadi kalau ada mahasiswa yang tertarik, boleh banget jadi Equanvet. Dan fun fact, populasi dokter hewan di dunia globally itu menurun. Artinya perlu banget dong. Ya, ada scarcity di situ kan. Iya. Ada krisis. Ada krisis. Di mana ada krisis selalu ada opportunity kan. That's right. Yeah. So kalau ada yang mau jadi dokter hewan kuda, this is your chance. You're gonna get a lot of jobs. Betul. Banyak jobs. Dan di Indonesia itu menurut aku pribadi interesting ya. Jadi dari segi kuantitas dan kualitas dokter hewan permintaannya tinggi, naik. Yeah. Cuman di Indonesia, sorry to say, dari segi kualitas kurang, dari kuantitas juga kurang. Why is that? Yeah. What do you think? Why is that? You think it's education? Education and willingness to study, to learn, to try new things. Ya, karena mungkin orang Indonesia secara umum ya, dia kurang bisa belajar secara proaktif itu. Okay. Proaktif. Mereka kurang bisa mengimpor wawasan baru. Mereka harus ada yang ngajarin, nyuapin. Nyuapinnya. Ya, contoh kayak gini. Kalau kamu perhatiin ya, dokter-dokter di Indonesia itu kebanyakan mereka nggak reproduksi. Semua pasti nggak reproduksi, mengerjakan reproduksi. Kenapa? Karena wawasan reproduksi ini udah diimpor ya. Kalau aku perhatiin udah diimpor. Sanad keilmuannya atau apa? Sanad itu bahasa Indonesianya apa ya? Jalur keilmuannya tuh ada ke Dr. Amrozi di IPB. Oh ya, he's one of the Iya, dia profesor di bidang reproduksi. Dan dia punya banyak mahasiswa. Yes, that's right. Ya kan? Dan banyak senior Equanvet itu dari IPB. Yeah, that's nah, kalau true. kita track keilmuannya, itu semua bersumber, menurutku bersumber ke Dr. Amrozi. Makanya sekarang banyak banget yang belajar reproduksi, breeding. Yeah, almost everyone. Yeah. Tapi there's also other stuff, ya. Ya, aku juga nggak reproduksi, tapi cuma kayak, hamil nggak hamil, ini nggak subur, ini subur, basic. Jadi, masalah keilmuan. Jadi, Dr. Amrozi ini, menurut aku pribadi itu salah satu dokter paling influential ya di Indonesia. Yeah, that's right. Makanya semuanya bisa do breeding. Yeah. Dan kalau kamu travel dari Jawa Timur ke Jawa Barat, everyone knows Dr. Amrozi. Yeah, I know, he's very famous. Yeah, super famous. Shout out to Dr. Am. Terutama pemain-pemain lama ya. Yeah. Mereka pasti referensinya Dr. Amrozi. Iya, benar-benar. Itu dari sisi horse owner. Kalau dari sisi dokternya juga keilmuannya juga ke situ semua dia. Nah, itu masalahnya. Jadi yang ngimpor ilmu sedikit orang, salah satunya Dr. Amrozi, dan wawasannya adalah reproduksi. Akhirnya banyak banget yang belajar reproduksi. Tapi yang lain lupa gitu. Betul, kayak sport medicine siapa yang ngimpor ilmu? Masih belum. Nggak ada. Iya. Terus dentistry siapa? Iya, masih jarang. Iya. Nah, kalau aku pribadi prinsipnya, kenapa nggak kita belajar sendiri?
Toh mereka juga yang di Eropa dan Amerika, mereka proactive learner gitu kan. Yeah, that's right. Yeah. Mereka proactive learner. Yeah, all my friends yang vets yang dari luar sih kayak gitu sih, kayak either mereka cari tahu or they want to shadow sama someone. Betul. Atau mereka mau do a seminar or workshop by themselves and try it, figure it out gitu. Yeah. And ask for more advice atau mentorship from someone. Betul. Yeah. Mereka punya willingness to inject the knowledge by That themselves. they don't know, right? Iya, betul. Yeah. Understand. Dan mereka punya keberanian untuk mengeksekusinya di lapangan, gitu. Jadi banyak banget juga vets di Indonesia, dia itu sebenarnya belajar juga ke luar negeri, tapi balik lagi mereka nggak mengaplikasikan ilmunya. Ada 2 barrier sih kalau aku lihat. Pertama dari segi mentally-nya ya, mereka pinter. Aku nggak bilang mereka nggak pinter, mereka sangat pintar. Banyak banget pintar dari aku bahkan pribadi ya, mereka sangat pintar. Yang kedua, pertama mentalnya, kedua masalah facility. Oh yeah, facilities here are pretty bad. Ya, contoh misal kamu belajar masalah kolik surgery, keluar, kamu balik ke Indonesia, kamu nggak punya ruang operasinya. Iya. Gitu. Ya, kita di Indonesia masih ini ya, the sumber daya resources ya. Betul. In horses is still masih belum. I think we actually have, I would say we have the funding to do it, tapi kayak ya itu yang balik like you said, di Indonesia masih kurang. I feel there's still not enough full-time people who work with horses juga. So it's like we're not at that level of like, okay, if we want to make a hospital, let's make a hospital now. Kayak masih belum. Even if you want to open a hospital, you still need to like collect people and then make sure they want to like focus on doing that. Yeah. Itu kayak masih, I feel like not enough people interested. So Danto nih, kalau ada yang tertarik jadi dokter hewan, harus mulai dari mana nih? Like just give a few like top 3, top 4 things that they should do, especially if they're year 1, year 2 student or something like that. What do you think? Pertama goal settings ya. Goal settings. Jadi career milestone gitu ya. Career milestone yang nanti diterjemahkan jadi learning milestone. Oke. Jadi misal kasih contoh misalnya. Kita mulainya dari mahasiswa ya. Oke, mahasiswa. Apa yang bisa kita pelajari sebagai mahasiswa? Contoh hal yang basic. Kita pengen belajar kepincangan, kita belajar basic equine gait itu apa aja. Contoh walk, canter, trot, gitu. Kita harus bisa menguasai hal tersebut. Get used to it, right? Looking at it, right? Ya. Contoh lagi masalah kepincangan juga. So banyak mahasiswa yang belum bisa melihat mana kuda pincang, mana. Oh yeah, I saw that here. In Indonesia ya. Masih kurang like mata kurang sharp gitu. Bahkan fresh graduate pun disuruh gak tahu dok. Iya. Nah itu akibat kenapa coba? Balik lagi, itu tanggung jawab mahasiswanya sendiri ya. Mereka kurang proaktif ya. Atau mereka mungkin nggak tahu karirnya mau kemana. Bahkan banyak mahasiswa yang tanyain, kamu lulus mau ngapain? Nggak tahu dok mau ngapain. Okay. That's a big problem menurut gue ya. That's a big problem. Okay. So goal setting and then you say making yourself. Jadi intinya if you're a student and you want to be a vet, jadi intinya make yourself some goals gitu, kayak in 1 year where do I see myself gitu. Iya betul. So but then itu kan juga ada pertanyaan, and this is also a question that comes to me even though I'm not a vet yet. Tapi kan there's also some students yang juga nanya, vet students in Indo yang ask, right? So and what as a similar question to that kan, I would add on untuk tambah aja kayak I think you said number 2, one of the points is to become proactive, right? So proactive itu artinya apa? Maybe like you mentioned going to the stables every day kan? Being there, just being around horses, ya kan? So that you can see it. So you can learn more about the horses, asking questions. Betul. Even no one tells you how to do it. Because kan the biggest question here with lots of students kan kayak I don't know what to do gitu. So what would you say to a student yang bilang I don't know what to do nih, tapi aku mau jadi dokter hewan kuda, tapi aku nggak tahu gimana. Selain goal setting ya. Aku akan tanya dulu, kamu semester berapa gitu. Kalau kamu masih semester 2, good for you. Kalau kamu udah mau lulus atau udah lulus, well, agak tricky ya untuk mendesainnya. Tapi ya nggak ada kata terlambat ya. Mungkin solusi terbaik itu shadowing. Interning. Kalau misal dia cuma mau di Indonesia ya cari dokter
yang benar-benar 100% praktisi kuda. Nah ini ada juga nih, menurutku kesalahan fatal atau miskonsepsi mahasiswa. Mereka lebih suka magang di stable. Tapi nggak di bawah vet kan? Betul, ada vetnya atau nggak ada vetnya? Ya, seharusnya under the vet all the time dong, nempel, Betul. right? Ya. Itu. Dan itu juga salah dokternya juga sih menurutku. Karena di Indonesia ini dokter itu kebanyakan keluaran stable, bukan keluaran mobile vet basically. Klinik. Iya. Jadi mindsetnya tuh gini, dokter kuda di Indonesia itu nempelnya di stable, bukan nempelnya di klinik. Iya. Harusnya dokter itu nempelnya di klinik. Yeah. Jadi wawasannya itu wawasan klinik. Yeah. Clinical world view lah. Clinical, Gitu. clinical view, ya. So I would say, coming back to that untuk recap ya, artinya harus banyak ini proaktif cari magang. And I feel, I don't know, kan in Indonesia, kok vet school kan, not to say that it's wrong ya, tapi vet school di Indonesia untuk apply ke vet school bisa langsung kan dari SMA. Betul. Whereas contoh aja ya, karena aku dulu tadinya mau jadi dokter hewan kuda, jadi aku apply di Inggris. Tapi aku nggak boleh apply ke sekolah dokter hewan kalau saya tidak punya list koas atau magang hampir at least minimum 10 tempat sebelum aku apply untuk vet school. Jadi like in SMA, ya aku juga aku cari ini for Royal Veterinary College in London. I didn't get in because my grades are not good. Tapi kayak untuk masukin aplikasi aja, I had to get recommendation letter, reference letter dari abattoir, tempat pemotongan hewan. I have to get recommendation letter dari dokter hewan kuda, small animal clinic, large animal clinic, exotic animals, birds, what else? And then large animal farm. I have to do dairy cow. Selain horse itu pisah. And then like a riding school or an activity. Kalau misalnya you like horses, you can do more in horses. So when I give my application pas aku SMA, I had 10 reference letters to plug in with my ijazah high school diploma. You did all that? Yeah. Before I apply, because they won't accept you. Mereka tidak, ya itu yang aku bilang bedanya. Kayak di Inggris, kalau mau jadi vet school, mereka tidak akan accept your application kalau kamu nggak ngasih that reference letter of all those places of koas sebelum kamu masuk interview untuk vet school. I think that's very important ya. Very important. Karena banyak temanku yang lulus dari vet school di Indonesia, sebelum lulus dia bilang, oh, aku mau jadi dokter hewan kecil. Waktu dia udah jadi dokter hewan kecil, setahun dia bilang, I think this is not for me. A little bit, Dia akhirnya kerja di lab atau kerja di mana. Itu karena mungkin bagi dia too much pressure dan banyak unpredictable things. That's why the magang is so important ya kan. Jadi even in Indonesia nggak ada yang nggak segila kayak gitu di Inggris ya. Tapi kayak setidaknya kalau misalnya kalian yang murid yang lagi nonton ya, kalau misalnya you're still in your first year or second year, I think a really good way to know what you want to do is to just shadow atau intern or even koas sebelum kamu koas officially ya. In like your holiday. I did all of that pas lagi libur. Jadi kalau lagi liburan SMA, spring break atau summer break, I work with or I shadow. I followed Dr. Ade, I followed Dr. Denny, Danto, you followed me. I followed you. You followed me. I followed him. I followed Nanta. Even in Indonesia tapi juga abroad juga sih. So it really helps me kayak, oh, I really want to work with horses. Soalnya what they do is so cool. Atau kayak misalnya aku magang di surgery di Inggris and I was like, I don't like surgery. It's like so slow. And aku paling nggak bisa diem. So I was like, I know aku nggak mau jadi vet because aku nggak bisa like sit quietly enjoy it. I hated it. And that's one of the reasons why I didn't end up becoming a vet. But there's other ways juga sih. So koas is super important ya. Koas, or like interning, shadowing a vet, goal setting, reading a lot of books, you can. That is essential. Reading, you read every day? I read every day. Okay. Especially anatomy. Anatomy, very important ya. As a student, anatomy is very boring. It is. But as a practitioner, ya itu bisa dibaca tiap hari. Contohnya kayak kita mau ngerjain surgery, surgery apa? Surgery umbilical hernia misal.
ya kita balik lagi ke anatominya. Kita nggak tahu anatomi, kita bisa motong arteri. Iya, benar-benar. That's just super important ya. Iya, super important. Apalagi dentistry ya. Kita bicara dentistry, kita mau doing surgery atau sesimpel basic examination ya, comprehensive examination. Kita harus tahu anatomi. Mau ngikir, tahu anatomi. Mau ngikir harus tahu anatomi. Kalau nggak tahu anatomi, bikin kudanya malah tambah sakit. Iya, karena di gigi kuda itu jauh berbeda sama gigi manusia ya. Kita salah ngikir, bahkan ada gigi kuda yang bahkan nggak boleh dikikir. Kalau itu kita nggak tahu anatomi normalnya, itu akan harmful buat kudanya. That's right. Kalau kita tahu yang normal, kita otomatis tahu yang nggak normal, kan gitu. Alright, so that's really, so now you're talking about dentist, kan you're specializing ini, quick question, jadi you're also, other than a dokter hewan kuda, you kind of specialize dengan gigi, right? For horses, so equine dentistry ya? So what make you want to go into equine dentistry? Kok kamu bisa jadi spesialis ke situ, even though you've already worked as a vet beberapa tahun ya? Yeah, I cannot say I like it. Okay, ada I feel like I have to do it. Ya, keperluan, jadi a need ya? Yeah, need. Kenapa? Karena itu overlooked. Overlooked. Di Indonesia nggak ada dokter yang benar-benar tahu gigi kuda. Sedangkan di praktisku tiap hari aku menemui banyak masalah gigi kuda. So I have to do something. Yeah, I have to do something. Proactive, huh? Yeah, I have to do something. Okay. Jadi aku harus impor. It's okay. Harus impor pengetahuannya. Okay. Dan ya udah dipraktekkan. Alright. So misalnya nih tentang gigi ya, we just gonna talk a little bit about your horse dentist life nih. Now kan kebanyakan your cases would be dentistry then now. Tapi you do a little bit of everything juga kan. Ada lameness, ada colic sama dentist ya. Hal apa yang sering banget diabaikan pemilik kuda soal kesehatan gigi dan? Karena kan you see so many teeth. Kompleks ya. Kalau kita bicara soal gigi itu sangat kompleks. Hal pertama aku akan bilang adalah pakan. Pakan guys. Pakan. Banyak banget kuda di Indonesia salah ngasih makan. Yes. Salah satu contoh yang sangat fatal. Ini orang kuda lama suka sekali melakukannya, tapi orang kuda yang baru-baru ini sudah mulai teredukasi. Salah satu contoh yang paling fatal adalah memberi weight brand. Oh ya, brand. Brand is no for horses, guys. Brand itu tidak boleh dikasih ke weight kuda. Brand, this is very important. Every horse owner, trainer, and groom harus tahu ini. Dan students. Brand itu sangat jahat buat kuda dari segi giginya maupun metabolismenya. Kenapa? Karena dia punya rasio yang terbalik antara kalsium dan fosfor. Benar. Harusnya kuda kira-kira roughly ya butuh kalsium banding fosfor 2:1. Benar. Kalau brand itu bisa 1:12. The opposite. The opposite. So if you eat brand, you're supposed to supplement. Suplemen kalsium. Karena. Tapi kalau economically wise ya itu nggak wise. Karena kita harus beli brand, beli kalsium. Gimana kalau pelet aja udah selesai gitu? Biasanya di pellet's already balanced normally. Betul. Makanya aku selalu bilang, gak usah pakai brand, buang uang, mending pakai pelet. Kita nggak pusing nyampur-nyampur, groomnya juga nggak usah nyiduk, tinggal nyiduk pelet selesai. And I feel brand itu kayak an empty calorie. And I think brand itu kenapa di Indonesia orang kasih brand, in my opinion ya, tapi I may be wrong, itu karena mereka kasih brand ke sapi. Mungkin jadi mereka pikir sapinya jadi gendut karena brand, aku juga akan kasih kuda jadi gendut. Terus kelihatan gendut tapi actually no. Yes, there is a higher fat amount in it, a higher amount of fat ratio in the brand. Tapi if you do not supplement the correct calcium to phosphorus ratio when you give brand, it becomes detrimental to the teeth, to the hooves, overall flora, gut flora. And I feel like it's not processed at all here. There's two things that's very important about what brain does to horse's body. Yang pertama, itu dia bisa bikin penyakit yang sangat-sangat painful bagi kuda, yaitu big head syndrome. Apa itu? Big head syndrome itu penyakit metabolik di mana tubuh mendeteksi dirinya bahwa dia kekurangan kalsium. Akhirnya dia ambil kalsium dari tulang ke dalam darah. Jadi akhirnya nanti terutama
di bagian kepala ya, dia kelihatan bengkak. Yeah, in the forehead. Ya, forehead sampai bawah. Yeah, I've Sampai seen that nasal. aku pernah lihat itu di kadang-kadang di Indonesia sih. Yeah. Which kita nggak pernah lihat itu di Inggris atau Eropa, jarang banget. Nah, itu terutama di kuda breed kecil. Kenapa? Karena breed kecil dia itu punya rahang pendek, tapi giginya banyak. Jumlahnya sama-sama breed besar. Jadi dia rebutan, crowded. Oh. Ditambah dengan kropos tulangnya. Karena Kropos. there's no, because of the brand, kasih Iya, brand, betul. terus it sucks out all the calcium. Betul. Nah, jadilah Big Head Syndrome. Ada juga yang nyebut ini penyakit ini namanya rubber jaw. Rubber jaw, dan itu benar-benar rubber. Jadi kalau ada kuda kena sindrom ini, Big Head Syndrome atau rubber jaw ini, kita buka mulutnya pakai gag, dia bisa berdarah. Karena dia benar-benar lunak tulangnya. Oh my gosh. Jadi kalau ada suspek ini pakai gag itu bukannya kecil-kecil aja. Oh my Nggak boleh goodness. glek-glek-glek, itu bisa langsung berdarah. And ini common di Indonesia. Kamu lihat kasus ini Banyak banyak. banget. Tapi banyak ini banget. hanya untuk dengan kuda yang makan brand banyak ya. Betul. Oke. Dan kuda dengan pemberian pakan brand ini udah kena Big Head Syndrome dan rubber jaw ini, kalau kita pegang giginya, gigi chick teeth ya, kita goyang gini, itu sebaris goyang semua. Oh my gosh, that's so serem banget. Ya, itu sangat painful, dan kudanya sampai nggak bisa makan rumput. Yeah. Sakit banget. So yeah, I think also with brand juga, yeah, we're going off topic here. Tapi with the brand juga, it makes the hooves all kropos and stuff. Ya, And aku juga dapat banyak komen dari ini, especially kandang pacu, where they give a lot of brand Yeah. selain the oats and stuff, tapi all their hooves are so bad. And they say, oh, it's karena basah atau apa, tapi actually it's cause it's not binding. ya, So that's correct. so yeah, so itu karena teeth with the brand ya. So do not give brand, ntar your gigi, the teeth. Ada satu lagi, Which one? giginya jadi kropos. Oh, We yeah. call it caries. Oh, caries, yeah. Caries. Caries We'll is spell it the down below. decomposition of tooth structure. There is two caries in Mm-hmm. the mouth. Yang pertama infundibular caries, kedua peripheral caries. Infundibular caries bahasa gampangnya apa ya? Bolong giginya di bagian infundibulanya. Kalau peripheral caries dia itu kropos di samping-samping gigi kudanya, dan itu bikin kuda sangat nggak nyaman Okay. dan bisa bikin patah. Oh, wow. Jadi Giginya. in your opinion, penyakit gigi yang paling fatal or like the worst one is apa dari ini? Big head syndrome, rubber jaw, caries, which Yang one's- paling menyakitkan Big Head Syndrome. and itu common banget di Indonesia. Ya, Big Head Syndrome equals slow death. Oh, that's so sad. Kalau nggak tahu cara nanganinya. Jadi gimana urusin, like, kan ini pasti kan you meet a lot of horses Ya. yang ada ini big head syndrome ini. Ya. Terus what do you normally I would suggest pertama ganti rumput semua jadi hay. Karena bisa jadi Big Head Syndrome ini dari rumput. Karena kadar oksalat tinggi. Oh, iya. Jadi oksalat yang masuk dalam tubuh itu bind to the calcium. Jadi kalsium nggak bisa diserap dengan the baik. body? Iya, iya, Nah, iya. yang kedua tentu aja remove brand, terus ganti pellet sama hay yang berkualitas, That's the best option. dan suplemen tulang. Suplemen tulangnya. Ya, basically kalsium doang bisa sih. Dan aku punya beberapa pasien yang bisa sembuh walaupun konfirmasi tulangnya nggak bisa jadi seperti semula ya, tapi dia happy lah hidupnya gitu. Iya, untuk welfare-nya ya, well-being kudanya ya. Ya, So, going on to this gigi thing, kan you said, okay, some things yang, kan tadi kita pertanyaan, it's a bit far, tapi it's okay. Jadi kayak misalnya, about the teeth, jangan kasih brand. Terus Ya. apa lagi? That's important about keeping a healthy Check, teeth. regular check. Regular check, berapa Ya. kali? Coba. 6 sampai setahun sekali. 6 bulan sampai setahun sekali. Ya, So 6 maybe once or twice, sekali atau 2 kali setahun. Betul. Kuda yang belum pernah sama sekali dicek giginya, itu biasanya untuk 3 visit pertama bisa 6 bulan sekali. 6 bulan Bahkan ada yang 2 bulan sekali bisa. Bisa ya. Iya. Jadi itu case by case basis, Ya, tapi case by case. setidaknya setiap 6 bulan ya harus cek gigi kuda ya. Betul sekali. And then maybe like what do you think are beberapa tanda-tanda yang menunjukkan oh ada masalah nih sama gigi? Kan banyak owner nih pasti nanya. That's a very good question. Kebanyakan nggak bergejala. Iya. Kebanyakan nggak bergejala. Nggak berjalan ya. Nggak bergejala. Jadi Mereka akan makan aja terus. betul.
Aku kasih gambaran paling ekstrim ya. Yeah. Kuda dengan fraktur jaw. Oh my gosh. Bagian depan, dia makan aja. And nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Not paling swollen. Swollen dikit. Dikit. Jadi bibirnya agak miring dikit. That's it. Iya, jadi groom paling, oh enggak dok, cuma sariawan. Oh enggak, akhirnya patah. Oh enggak, makanya bukinya baik-baik aja. Kita nggak akan tahu sebelum mulutnya dibuka, bibirnya dibuka. Oh my gosh, okay. Dan itu sering banget, sangat sering terjadi, terutama kuda muda. Oh yeah, cause they're still the bone hasn't all filled up, right? Yeah. So still, yeah. Betul. Okay. Jadi kalian kalau punya kuda, bibirnya kayak miring, coba dibuka. Harus dicek. Jangan diam, dibuka. Yeah. Karena ya nggak bergejala, bilang tadi. Apalagi cuma bolong. Sering kali nggak bergejala, gitu. I think like from a rider's perspective, kayak yang punya equestrian atau yang pokoknya yang juga naik kuda, another symptom ya, selain tidak ada symptom is like, you know, the horse nggak mau accept the bit, atau they raise their head, or they do a lot of head shaking. Ya, betul. Itu tapi jarang banget. Aku pernah nemu yang itu setelah dicek dan dicabut giginya itu benar-benar signifikan. Salah satu contohnya ada retain decidostute. Jadi retain decidostute itu gigi susu kuda yang harusnya tanggal, tapi nggak tanggal. Dan itu gigi geraham. Jadi dia ganjel. Ini gigi permanennya udah tumbuh, gigi susunya masih nih, harusnya udah tanggal tapi nggak tanggal. Atau bahkan ada yang mau tanggal gini, tapi gini doang dia. Ganjel gitu. Jadi akhirnya susah. Nah itu kerasa banget. Dan ini agak tricky sih. Biasanya tuh rider komplainnya dia nggak mau nerima, kepalanya angkat-angkat gini dok. Atau kalau belok kanan dia suka narik gitu. Kenapa ya dok? Dicek giginya nggak kenapa, ternyata lame. Pincang. Jadi untuk keluhan seperti itu perlu diagnostic workup yang komprehensif gitu. That's why I do lameness diagnostic a lot. Ya, lameness diagnostic itu tidak sesimpel itu. Oh yeah, it's very complicated. Very complicated. Kadang-kadang aku ngerjainnya seharian buat satu kuda. Gitu. So normally kalau misalnya ada kuda yang pincang, in my opinion itu kayak it's not mereka pincang only because of one thing. No, it's usually linked. Karena hewan kuda adalah hewan compensation kan? Betul. So basically konsepnya adalah siapapun itu, whether you're a rider, you're a trainer, you're a horse owner, if your horse does not feel normal, you should get yang tadi Danto ngomong, ini hanya untuk ngomong lagi ya. You should get everything checked. Kayak dari the teeth. Is the teeth okay? Check. Check the saddle. Is it saddle fitted correctly? Okay. If it's not, okay, fix it first and then continue again. Is he lame? And then the vet will check the vet will do a lameness chart up. Oh, ini kudanya kayaknya lame deh. Lame-nya kenapa? Mungkin karena dari hooves, mungkin dari back pain, mungkin dari kissing spines, bisa tarik tendon. So with horses itu nggak ada kayak one clear answer. You need to like cross it out one by one until you find out why kudanya nggak normal, kayak misalnya nggak. That's called differential diagnosis. There you go, differential diagnosis. That's the right word for it. Tapi that's also something very important yang banyak orang overlook ya when it comes to having horses. And then so coming on to that, so what happens kalau nih ada horse owner, just aku nggak mau cek gigi kuda aku, what will happen? First thing that will happen is the horse will have discomfort saat mengunyah. Dan mungkin dia tidak bisa mengunyah dengan baik. Karena gigi kuda selalu erupsi ya. Erupsi itu bahasa gampangnya apa ya? Keluar terus. Betul, tumbuh terus. Tumbuh terus ya, erupsi. Dan selalu terasah atau atrisi. Jadi dia lama-lama kan menjadi lancip. Atau bahkan nggak seimbang, nggak balance. Jadi ini gigi bawah, ini gigi atas. Dia nanti tumbuhnya gini dia. Jadi kalau dia tumbuhnya udah nggak balance, dia susah ngunyah. Dan kalau susah ngunyah, hijauan tidak terkunyah dengan baik, bisa jadi kolik. Penelitian di UK, 70% kasus kolik itu berkorelasi dengan dental disease. Jadi cek gigi itu juga bisa sebagai bentuk prevention, kolik prevention.
Yeah, because gimana kesehatan giginya adalah like a peek into how healthy his digestive system is. Betul. Also, right? Because like if it's not, kalau giginya not checked, that means he's not ngunyah his food correctly. Yeah. And then it just goes on and on and on. With horses, it's always linked. They are problematic animals. Ya, betul, problematik. Lebih problematik, giginya lebih problematik daripada manusia menurutku ya. Yeah, oh yeah, horses are way more complicated. Hampir 90% lebih pasienku, kalau pertama kali aku cek dia, itu pasti minimal punya sharp enamel points. And then they cause ulcers, right? They cause ulcer. Pasti. Anyway, ini ulcer mulut atau ulcer? Ulcer mulut. Oke. Ulcer mulut. Buccal ulcer. Buccal ulcers, ya. Buccal ulcers. Cheeks ulcers. Gitu sih. Jadi ya harus benar-benar dirawat ya. So yeah, that's what happened. Nah, itu jawabannya ya. Jadi kalau misalnya apa yang terjadi kalau aku nggak cek gigi kudaku? Nah, itu jawabannya. Jadi kalau misalnya giginya nggak dikikir dengan baik atau nggak dicek, terus kalian nggak lihat bahwa ada sariawan di dalam, kudanya nggak akan bisa ngunyah dengan baik. Kalau kudanya nggak ngunyah dengan baik, itu bisa akibat kolik. Yeah, and you need a good eyes to do the work. Karena proper examination buat kuda itu minimal pakai dental mirror ya. Dental mirror. In my practice I use endoscope, but dental mirror is okay. Karena mulut kuda itu besar banget ya, kayak gua dia. Kayak gua yang masuk ke dalam. Dan kita harus lihat satu-satu. Kuda nggak bisa nunjukin ini dok yang sini sakit. Iya, nggak bisa. Ya, they're not verbal animal, verbal creature ya, bukan. Jadi kita harus cek satu-satu, one by one, part by part, seperti itu. Okay. So get your horse's teeth checked at least once or twice a year. Setidaknya minimal. Annually lah. Jadi untuk prevent problems. Nah, itu kan bilangnya kalau nggak check teeth bisa di kolik nih. Jadi kita bahas sedikit tentang kolik ya, cause you're dokter hewan kuda, and pasti kolik adalah sesuatu yang you see a lot gitu. Nah, apa sih itu kolik? Boleh nggak dijelasin sedikit in bahasa terms untuk orang-orang? Pasti ada banyak orang kuda yang udah tahu, tapi untuk yang tidak tahu apa itu kolik, kan dengarannya banyak tuh. Oh, kudanya kolik terus mati. Nah, apa itu kolik, dok? Kolik simple ya. Kolik adalah rasa nyeri dalam perut. Dari manapun asalnya, dari sistem pencernaan atau perkemian atau manapun itu. Jadi definisi kolik adalah sakit di sistem di bagian perut. Bukan sistem, bagian perut. Dari manapun itu. Intinya itu. Jadi bisa dari pencernaan, perkemian, atau yang lain, kardiovaskular, bla bla bla, semuanya bisa. So dengan pertanyaan itu, gimana tuh groom atau staff? How can they, like what kind of symptoms atau tanda-tanda awal kudanya sakit kolik? And sebaiknya apa langkah pertama, in your opinion? Symptomsnya itu banyak ya. Ada juga grading buat sistemnya, tapi yang paling awal, kalau groomnya dia peduli sama kudanya, dia tidak sesuai dengan kebiasaannya. Pertama makan ya. Biasanya dok, ini satu gayung habis dalam 10 menit, ini nggak habis sampai 3 jam misal. Biasanya rumputnya mau dok lahap, ini kok cuma diliatin aja. That's the early symptom ya. Sangat early. Jadi kalau ada groom yang kayak gitu, berarti kemungkinan besar dia perhatian sama kudanya. That's good, artinya bagus dong. Betul. Groom yang nggak perhatian, biasanya dia melaporkan kolik waktu pagi. Karena jam kolik itu biasanya kira-kira jam 7 sampai jam 12 atau 11 gitu ya. Jadi kalau ada kuda, kelihatan udah banyak luka. Berarti kalau ada banyak luka, berarti kan dia udah rolling ya. Udah nabrak-nabrak. Or they kick their stomach, tendang-tendang bisa juga gitu. Or mereka liatin lihat perutnya. Jadi kalau ada laporan pagi jam 6 jam 5, biasanya itu dari malam ya. Pasti sih. Makanya jangan pernah biarin kandang kalian kosong tanpa rumput kalau mau malam hari. Kalau kosong tanpa rumput atau hay, kuda kalian punya resiko sangat tinggi untuk mengkolik. That's like. Betul. Dan apa yang harus dilakukan oleh groom? Telepon vetnya. Basically ya. Bener itu. Telepon vetnya untuk segera datang.
Tapi kan ini kan ada orang yang bilang, oh dijalanin aja, dingin. Nah, what do you think about those? Is that it's good to walk them? What's like a first aid lah First untuk aid kuda-kuda, bisa untuk juga groom yang dibawa jalan. Kalau bisa ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa jalan? Kalau nggak bisa jalan, jangan sampai tidur, jangan sampai rolling, berdiri. Minta kudanya berdiri betul. gitu. Rolling konon katanya bisa bikin volvulus atau make it worse. Iya, make it worse. Katanya ya, konon katanya. Tapi kalau dari aku pribadi, kenapa nggak boleh tiduran? Karena dia bisa hurt themselves gitu. Dia bisa banting, itu jauh lebih bahaya. Ya, gitu. Ya. First aid-nya bawa aja nggak apa-apa. Jalan, jadi jalan pergerakan itu menstimulasi pergerakan usus. Menstimulasi pergerakan, karena kolik kayak infeksi obstruksi biasanya dia reduce gut motility ya. Yeah. Jadi kita mau motility dari ususnya itu jalan lagi gitu. Okay, so moving and then misalnya kalau kudanya boleh dikasih makan nggak? Hay, grass, Stop dulu. Stop semuanya. Kebanyakan itu punya banyak miskonsepsi ya. Jadi, oh dok, ini udah makan, saya kasih makan banyak. Kalau dia koliknya impaksi, penyumbatan gitu ya, obstruksi impaksi gitu, penyumbatan. Kalau dikasih makan lagi, dia tambah sakit. Apalagi kuda nggak bisa muntah. Kuda tidak bisa muntah. Yeah, that's also a big one. Lots of people, banyak orang nggak tahu itu. Untuk kuda itu one way. Iya betul. Dan mereka tuh bukan sapi ya, kan sapi kan bisa they can regurgitate the food. Ya. Ya, kuda nggak bisa muntah, tidak bisa sendawa. Jadi kalau mereka ada gas dia nggak bisa. Iya. Dia bingung dia mau diapain ini gas ini. Kalau kita bisa sendawa. Iya. Sendawa selesai, muntah selesai. Iya. Ya, dekompresinya ya. Makanya butuh panggil dokter hewan untuk dekompresi ya, memuntahkan gasnya atau tekanan apapun di dalam perut gitu. Gitu ya, jadi jalan. So if your horse ada kuda yang kayak ada kolik, simptom-simptom kolik kayak apa yang dokter Danto ngomong, you guys can jalan kudanya. Kalau bisa jangan biarin dia rolling. Betul. Nggak usah kasih makan pakan atau rumput untuk sementara sampai dokter hewannya datang. Betul. Perlu hydrate nggak? Kasih air. Perlu banget. Sangat perlu. Kasih air. Minum sebanyak mungkin nggak apa-apa, tapi makan jangan dulu sampai dokter hewan datang, assess kondisinya seperti apa, nanti ya dengerin lah kata dokternya. Biasanya disuruh puasa biasanya sih, sampai itu benar-benar vital signs-nya benar-benar bagus ya. Vital signs itu biasanya heart rate itu indikator yang bagus buat nyeri, betul, pain. Dan ini ada miskonsepsi yang sudah menyebar luas di Indonesia. Dan ini perlu saya luruskan ya, ini perlu tahu orang-orang. Kuda, kalau kolik, dan kemudian dia kencing, itu bukan berarti dia sembuh. Ya. Iya. That's true. Jangan mengasosiasikan. That's a good one. Ya, bisa juga. Dia bukan indikator yang baik untuk kesembuhan kolik ya. Kalau koliknya karena perkemihan dan tersumbat misal saluran urinasinya, mungkin bisa indikator yang bagus untuk kesembuhan. Tapi kalau dia koliknya pencernaan, itu bukan ya. Atau mungkin bukan indikator yang bagus. Oh ya, aku mau nambah juga kan. Di sini kan kita suka infus ya. Oke. Itu I think I ever told you before, kayak di luar, kayak di Indonesia yang penting selalu infus gitu. Padahal di luar they don't really infus loh, unless the horse is really dehydrated. But they won't infus as the first thing, cause here kuda kolik langsung diinfus kan. Whereas outside they never really do that. They want to figure out why the horse is colic, so they either ultrasound, they do a rectal palpation, and then they figure out why the horse is colic, and then they decide whether to give infus or not, right? So then I feel like people here, when they infus, the horse is gonna pee, karena you have liquids coming into your thing, correct. So obviously the horse is gonna pee. And I feel like dari infus and then the kudanya pee, orang memikir kudanya sembuh. Padahal actually kudanya pipis karena baru diinfus sama liquid. Apa cairan, right? Betul. So that's something that is actually a good point to say. Karena it doesn't mean. So then I guess you would say kalau misalnya untuk kuda yang kolik, vital sign that's good is mereka the low heart rate, jadi ambil indikator bahwa indicators membaik, lower heart rate, and
low heart rate, appetite, Mau makan. mau makan tapi jangan pancing aja, maksudnya kita pengen tahu aja appetite-nya kayak gimana, tapi nggak kasihin. Ya, don't kasih full ya. Ya, cuma segenggam gini, kalau nggak ya segenggam buang lagi. Gitu sih. Ya. Yang paling gampang ya, Ya, ya. heart rate, appetite, terus ekspresi mukanya, segala macem. Okay, so that's about colic ya. Kita sekarang bahas sedikit tentang kepincangan, a little bit, karena kan that's really important, and I bet your job sebagai dokter hewan kuda adalah ya banyak kasus pasti tentang kepincangan ya. Mungkin aku bisa nanya deh, dari pandangan dokter Danto, biasanya apa yang menyebabkan kepincangan or lameness? Yang paling banyak itu adalah karena konformasi kuku ya, karena konformasi kuku. Jadi balik lagi, mungkin udah dibahas sama Pak Budi ya. No hoof no horse. Jadi gimana kukunya menentukan gimana dia melangkah, gimana status lameness-nya. Di Indonesia itu banyak banget konformasi kuku kuda secara internal. Jadi kalau aku pribadi ngeliat kuku, aku akan berpikir secara eksternal dan internal ya. Eksternal tuh kita ngeliat kukunya dari luar. Oh, long toe, oh low heel. Ada juga yang kelihatan oke-oke aja, tapi setelah di X-ray, it's like, iya jelek banget. Ya, they have negative palmar angle. Palmar angle itu sudut antara kuku, tulang kuku, pedal bone, and the ground. Biasanya itu minimal 5 sampai 7 derajat. Nah, di Indonesia 0 derajat, minus 3 derajat. Oh wow. Ya, dan itu akan menyebabkan kepincangan, terutama di fetlock joints and the tendons, ligaments. Ketarik. Ya, it will put so much stress. Ya, stress buat semua struktur tersebut. And then kudanya dimaksa untuk lari, untuk jumping, jadinya tendon selain overwork ya. Overtraining. Ya, itu juga bisa put stress to joints. Jadi aku banyak juga di pacu terutama ya. Mereka banyak ada bone chip fracture di fetlock. Dan pasti semuanya itu punya palmar angle yang buruk. So basically ya kudanya dipincang karena ya both things dong. The bone chip and then the what do you call it? The angles in the hooves yang nggak benar ya. Makanya kalian tuh penting banget untuk cari farrier yang mengerti angle-angle hooves ini dan nggak ngasal kikir hanya untuk bilang oh ini harus ganti sepatu. Itu penting banget karena ya kalau gitu ya bisa. A good farrier things like a doctor menurutku. Ya, dia juga mendiagnosa dan mentreatment. Jadi dia harus tahu anatomi basic segala macam. Dan jadi gini, ada 3 tingkatan. Kalau aku pribadi melihatnya ada 3 tingkatan ya. Ada kuku yang benar-benar not okay, di long toe low heel, secara eksternal nggak bagus, atau terlalu pendek, bikin sensitif, atau sole-nya terlalu tipis, kita pencet pakai jari aja dia kenyal gitu ya. Itu kategori yang nggak bagus banget. Ada yang oke gitu ya, secara eksternal heelsnya bagus, toe-nya bagus, terus dia balance, mediolateral balance, terus dorsopalmar balance, tapi secara internal dia not good. Nah, ada juga nih tingkat tertinggi yang paling bagus, dia biomechanically bagus. So he moves right. Iya, he moves right, nggak ada keluhan, nggak ada, agak aneh nih, tapi dia nggak lame gitu. Itu yang paling bagus. Nah, itu yang ingin dicapai oleh performance horses. Jadi sebelum napel sebaiknya di X-ray. Untuk cari tahu ya. Betul, itu sangat-sangat penting. Yes, and this is why ini kita continue the conversation. Kenapa X-ray itu penting kalau beli kuda, especially kalau kudanya mahal, atau sebelum beli kuda harus dicek sama dokter hewan. Jangan ngasal beli kuda karena mereka kelihatan cantik. Selalu harus X-ray. Jadi contoh aja ya, saya baru beli kuda. And kemarin di X-ray sama dokter Nanta, sama dokter Fitri dari Equestrina. Mereka X-ray hampir 20 shot, padahal kudanya di Indonesia aku masih minta X-ray. Kenapa? Karena aku mau tahu
bone structure, and then kalau misalnya kudanya lame atau enggak, kalau misalnya bone structure yang bagus tapi kudanya sedikit lame, mungkin harus cari tahu secara ligaments and tendons, soft bone, soft tissue, and then dari itu kita bisa fix kudanya sebelum jadi memparah sampai pincang. Betul. Yang beneran pincang ya. Betul. Jadi biasanya, I think di Indonesia yang aku boleh ngomong itu kayak orang tahu pincangnya pas udah parah, mereka tidak memprevent atau mungkin enggak, how to say prevent bahasa? Mencegah, ya tidak mencegah sebelum kudanya pincang, tapi ngegas, and then pas kudanya break atau tendonnya strain atau swollen atau panas baru ketahuan. So pre-purchase X-rays, how important is it? Betapa pentingnya? Sangat penting. Jadi buat ibu-ibu, pre-purchase sangat penting. Apa itu pre-purchase? Coba jelasin. Pre-purchase examination adalah pengecekan kuda sebelum membeli, sebelum ada transaksi. Jangan pre-purchase. Kalau udah transaksi bukan pre-purchase, karena ada beberapa orang juga, dok kudanya sudah saya bayar, tolong dicek. Itu nggak bisa. Iya, kebalik gitu. Jadi harusnya dicek dulu, baru transaksi. Especially kalau kudanya. Ya. Karena saya pribadi dalam praktek saya sangat banyak, terutama ibu-ibu ya, beli kuda, kudanya datang menyesal. Karena kudanya nggak bisa dipakai, terutama new horse owners dan ibu-ibu. Karena ibu-ibu mungkin pakai perasaan ya. Oh ini ada kuda ditawarin, oh cantik ya kudanya, lucu, terus lihat, oh diem kudanya, oke, beli deh gitu. Gitu. Nah, kalau kudanya udah dibeli datang, kita nggak bisa protes, apalagi udah di vet check sebelumnya sama dokter lain misal. Jadi saya sering banget gini, ada orang baru di kuda gitu, beli kuda, beli kuda bagus, datang minta cek lagi, padahal udah beli. Gimana? Padahal udah beli. Udah. Datang stable, dok minta tolong dicek, pincang banget kudanya. Terus nggak bisa naik dong? Nggak bisa naik. Padahal dia beli kuda itu karena pengen bisa naik. Iya benar. Akhirnya kan dia sedih, akhirnya dilema. Iya. Jadi nanti bebannya salah satunya di vetnya. Dok saya pengen banget naik kudanya. Ya nggak bisa lah. Saya nggak bisa bu. Tapi terserah ibu. Yang ini saya udah menyarankan, tugas dokter hewan ya menyarankan yang terbaik. Tapi kan tanggung jawab di kudanya ada di owner kan gitu. Nah, dan owner juga bertanggung jawab memilih dokter hewan terbaik. Jadi kita nggak bisa kalau udah di vet check, kudanya datang ternyata pincang, vet sebelumnya bilang nggak pincang, nggak bisa protes. Sebenarnya nggak bisa protes ke vet yang vet check itu, karena bisa jadi lemnya setelah transaksi. Iya, kan bisa jadi kan, kita nggak tahu. Gitu. Benar-benar. Jadi integrity juga harus something that we have to watch out for ya. Iya, itu pre-purchase ya. Pre-purchase, super important. Ya, pastikan pre-purchase itu komprehensif. Nomor satu itu komprehensif pre-purchase. Pre-purchase kalau aku pribadi pre-purchase itu bisa 3 jam kali. Iya, lama sih. Iya. Lama banget. Kemarin pre-purchase untuk si Prince. This is Prince. I'm gonna put his picture here. Prince, kemarin kita pre-purchase aja dengan X-ray, lameness, chart up. Ini di Jakarta ya, hampir setengah hari. Ya kan? sama the vet setengah hari. Soalnya harus lihat everything lah sebelum beli. Even sesehat-sehat kudanya ya. Masih harus dicek. Kenapa? Soalnya I think important banget untuk misalnya udah ada problem atau misalnya tidak ada problem, kita setidaknya tahu what we were dealing with when we buy the animal, which I think is super important. Aku mau nambah dikit. Jadi pre-purchase itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama dia general physical exam. Itu include lameness examination, flexion test, passive flexion test, active flexion test. Yang kedua, X-ray. Yang ketiga, bisa ultrasound juga. Nah, ultrasound ini juga sangat penting ya. Dalam kepincangan, ultrasound ini bisa untuk memprediksi kepincangan yang akan datang. With the new technology. We call it elastography. Do you have it already? I have it. Ooh. Elastography. So, what it does is detect the elasticity of tissues, inflamed tissues, acute inflamed tissues, dia cenderung lebih elastis. Chronic inflamed tissues, dia lebih stiff. Jadi,
terutama sinovitis ya, jadi peradangan di membran sinovial, dia mungkin nggak akan kelihatan lame kudanya. Tapi kalau kita scan, dia bisa membuka gland itu banyak banget. Wow, that's amazing. Ya, Oh my dari gosh. X-ray, USG, dan ada satu lagi, ini yang sangat tidak populer di Indonesia, dental pre-purchase examination. Oh yeah, some people do that, yeah. Ya, dental pre-purchase examinations itu sangat penting. Karena beberapa owner beli kuda, ternyata bilangnya 4 tahun, ternyata 20 tahun. Yep. Yeah, so basically kalau kalian mau beli kuda, jangan believe the ad, harus cek aja sama dokter hewan pas cek kudanya bener nggak giginya sesuai usia advertisementnya. Something yang I also get that quite a few times as well. Iya. Tapi ya, okay. That's super good to know. Tanda-tanda apa yang menunjukkan kalau ada masalah kepincangan dan gimana tahu, like how does a rider or trainer harus berhenti lah naikin the horse. Kalau misalnya ada, ya, like how do you know when to stop? Karena kan sometimes the horse is bobbing the head atau like misalnya tentang colic kan clear, they're gonna do symptoms. Nah, how about tentang lameness? When do I know when to stop gitu? Aku mulai dari yang ringan dulu ya. Yang jelas ada head nod. Jadi istilahnya apa? Bobbing the head. Aku bilangnya head nod. Jadi kalau langkah trot terutama, dia itu naik turun kepalanya. Atau pelvic rise, hip hike. Hips, hip hikes, hip hike. Tapi practice ya untuk bisa mendeteksi itu ya. Harus latihan juga. Jadi harus mengedukasi diri sendiri juga sebagai trainer atau maupun owner ya. Kemudian yang benar-benar nggak boleh dinaik, haram dinaik adalah kalau dia rearing and bucking when cantering. Okay, so we'll show a video. Jadi kalau misalnya kudanya kayak gini, and whenever those are just itu udah red flag banget sih. Betul. Rearing and bucking, or basically mereka nggak mau go forwards basically. So basically kuda itu karena kuda nggak bisa ngomong ke kita, jadi gimana mereka kasih tahu kita bahwa mereka sedang kesakitan, mereka akan do something yang tidak safe. Yang common banget mereka berhenti sebelum lompat. So mereka kudanya nggak mau lompat soalnya mereka ngerasa sesuatu, ya itu juga bisa dari saddle fitting juga bisa sih, tapi kebiasaannya kebanyakan kuda nggak mau lompat soalnya ada either a tendon injury or their back hurts atau mereka lame. So okay, that's cool. Those things main stuff lah. Rearing dan bucking itu big red flag ya. Kicking out. Ya, karena kenapa? Itu bisa mengancam jiwa ridernya. Iya. Aku nemu satu meninggal. Meninggal. Apa? Meninggal di mana? Meninggal di bawah kuda. Jadi udah di atas kuda, rearing kan pelan gini, akhirnya jadi di bawah kuda. Dan satu lagi aku nemu satu pelatih ini, dia sampai groinnya nggak tahu kayak cedera dislokasi atau gimana. Saya berdarah-darah mukanya. In front of you? Enggak. That's so scary. So if your horses kalau kuda-kuda kalian melakukan hal-hal seperti itu, ya harus dicek aja sih sama manggilin dokter hewan kuda terdekat. Jadi kalian bisa lebih safe daripada sorry. Iya, betul. Alright, and then so we're talking a lot about this cases ya. Banyak orang mikir jadi dokter kuda nih, jadi capek dan stress dong ngeliatin banyak kasus-kasus gini. Tapi it looks like you enjoy it. Do you enjoy your job? I enjoy it. So mungkin we're just closing up a little bit, but apa yang membuat profesi ini menyenangkan deh untuk Danto? Karena kan we're talking about so many cases nih, and you seem to really enjoy it. Aku melihat profesi ini sebagai apa ya? Sebagai panggilan hidup ya, panggilan hidup dan panggilan mati. Hey, life call. I take my job very seriously. Like it's I have it rooted deep inside my soul, gitu. So it makes you wake up every day? Yes, wake up every day, every morning, and every night. So apa yang bikin, so what makes you so semangat? Apa yang, like, is there something that makes you semangat to keep on waking up every day to do this, gitu? Karena itu tadi sih, itu jadi tujuan hidup ya. I think I want to live with it and die with it. Okay. So it's ticket to surga. That's it. So I take my patients very seriously. Jadi aku nggak mau mengurangi kualitas servisku. Jadi misal lame, ya kita harus kerjain nih. Lame-nya mana gitu, find out sampai ketemu, sampai
in cellular level gitu ya. Dan kedua, aku nggak tahu ya kalau dokter lain ya. Kalau aku pribadi, aku waktu kecil kalau sakit itu rasa kayak pengen mati aja gitu kan. Tapi kalau orang tua aku bawa aku ke dokter, ada dokter, ya ada rasa apa ya, lega gitu ya, lega, aku akan sembuh gitu. Karena berulang kali membuktikan dokter bisa nyembuhin gitu kan. Dan ini aku yang bisa ngomong. Kuda nggak bisa ngomong. That's true. Kuda nggak bisa ngomong. Ya kalau mereka kesakitan gimana? Jadi aku merasa menjadi advocate buat horse welfare. Ya, jadi aku jadi juru bicara buat mereka ke owner, trainer, groomnya sampai cellular level, tingkat sel Why gitu the ya. horses like that? Yeah, that's true. Being advocate for the horses. I like that. Soalnya that's probably one of the reasons kenapa aku juga kerja sama kuda. Like I wake up every day because I want to help horses. Because mereka nggak bisa ngomong, so who else is gonna talk for them gitu. Especially now kan di Indonesia, horses are super popular, which is amazing. Tapi ya dengan kuda yang banyak dimiliki sama orang juga harus ada peningkatkan awareness tentang level of care untuk mereka juga ya. Betul. Especially like maintaining their well-being, betul. And making sure kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Betul. Dan kuda dia sangat apa ya? Dia itu kuda makhluk yang sangat pintar menyembunyikan rasa sakitnya ya. They hide it very well. Benar-benar. Nah, kalau orang mau melihat kuda, ya biasa aja. Diam. Ya nggak pincang kok dok. Kalau aku pribadi ada kuda lewat atau trot di belakangku di pave gitu ya. Aku bisa tahu ini kuda ini pincang ya. From the sound. From the sound ya. Betul. From the sound. But they don't say it. Mereka ride aja gitu. Itulah tugas kita gitu. Jadi kalau kita nggak ngerjain tugas ini dengan baik, itu buruk banget sih ya. Pertanggungjawaban di dunia sama nanti setelah meninggal itu serem banget sih kayaknya. Gitu sih kalau aku mikir ya. So basically you have to care for your horses lah. Jadi kayak be a little bit extra for them karena kan mereka juga nggak bisa ngobrol toh kan mereka hewan. Jadi even though kalian nggak punya profession untuk ngurus kudanya, setidaknya kalau kalian punya kuda atau kalian bekerja dengan kuda, selalu aware aja kuda ini how are they doing gitu. Just making sure mereka nggak sakit, mereka nggak in pain, atau kalau misalnya mereka in pain, kalian juga harus proaktif untuk how can I fix this or how do I fix this lah ya. And that's why if you're not sure, always selalu kalau misalnya kalian ragu apa yang harus dilakukan dengan kuda ini, selalu langsung cari profesional yang bisa menolong kalian dengan kuda kalian, whether itu dokter hewan kuda atau dokter gigi kuda atau farrier yang certified atau saddle fitter atau nutritionist atau apa. Kan ada banyak peran-peran orang yang kerja dengan kuda. Like at least if your horse is sick, misalnya call a vet. So keep your emergency numbers in your phone. Jadi kalian bisa call a vet out. Last two questions nih. What's your hope? Apa harapan Danto untuk masa depan dunia kesehatan kuda nih di Indonesia, khususnya edukasi untuk pemilik kuda baru, maybe di Indonesia? And aku lebih ke students ya. Kalau aku masa depan ya. Students, populasi kuda makin meningkat, permintaan secara kuantitas maupun kualitas meningkat. Kita butuh regenerasi sih. For example, aku sering banget nemu fresh graduate, terus aku bilang, kamu mau nggak jadi dokter kuda yang hebat? Tak kasih tahu caranya. Terutama yang laki-laki ya. Aku suruh dia belajar kuku. Aku bisa bikin kalian jadi podiatris, jadi dokter sekaligus farrier. Karena kita butuh itu. So cool ya, di Indonesia belum ada tuh dokter hewan tapi dengan jadi podiatris atau farrier. Di luar udah banyak sih. We call it podiatris. It's really cool job. Really cool job, dan secara finansial pasti don't worry. Karena kuda kukunya ada 4 satu kuda. Kalau ada 10 berarti 40. Dan mereka banyak bermasalah dan mereka butuh kalian. Tuh. So we need you. They need you. So mungkin dengan itu kalau misalnya Danto bisa ngajak lebih banyak anak muda ya terjun ke profesi dokter kuda, dokter hewan kuda ini. What's hal apa yang ingin kamu tunjukkan duluan, Dan? Maksudnya gimana? Like what would you like to show them? Or what would you like to tell them
kayak so that you can get these kids to like work with horses gitu? Ini pertanyaan susah ini. Pertanyaan susah karena banyak mahasiswa itu yang nggak apa ya, nggak mau tahu, nggak mau mengimpor wawasan ya. Jadi mungkin aku akan ngasih tahu masalah finansialnya dulu mungkin ya. Jadi horse vet di Indonesia fresh graduate itu cenderung lebih apa ya, salary-nya lebih tinggi daripada vet lain di bidang lain. Itu cenderung lebih tinggi. Dia bisa mencapai 2 digit kalau kalian cukup pintar, cukup kerja keras bisa 3 digit. Jadi ya oke banget karir jadi equine vet. Dan equine vet kan populasinya menurun nih. Iya. Tapi permintaan meningkat sebenarnya. Iya. Itu jangan sampai nanti equine vet dari luar itu banyak di sini. Iya, itu sedih sih. Jadi ya, you guys kalau misalnya ada yang dokter hewan, murid dokter hewan, you guys, there's a huge opportunity. Iya, dokter hewan yang dari luar ke sini, dia mengerjakan menurutku pribadi itu hal yang sangat bisa dikerjakan oleh dokter hewan lokal. Iya. Kadang sepele gitu. Iya. Kadang sepele. Tapi karena horse owner punya uang ya, duit gue gitu kan, ya kan gitu. Dan ini sudah terjadi di negara-negara Arab. Di negara-negara Arab itu equine vets-nya banyak kan dari Eropa, dari Amerika. Emang. Karena vet lokalnya secara kuantitas dan kualitas kurang. Yeah. Apakah itu akan terjadi di Indonesia? Semoga enggak. So about your profession, and mungkin ada pesan terakhir deh untuk orang-orang di luar maybe yang suka atau sayang kuda. Maybe you can give 2 pesan. Maybe one untuk kayak horse owners, dan satu lagi pesan lagi untuk maybe the murid-murid dokter hewan yang maybe ada interest sedikit tentang kuda. Atau mungkin udah mau kerja dengan kuda? You can look into the camera. Oke. Yang pertama buat students dulu kali ya. Jadi students, please jangan bingungnya setelah lulus. Ya, bingungnya itu waktu kuliah. Bingungnya waktu kuliah. Jadi menentukan karir itu waktu kuliah, networking waktu kuliah. Jadi lulus kalian siap bersaing, bukan siap training gitu ya. Dan bikin goals karir kalian jangka waktu pendek, menengah, itu akan sangat membantu. Dan tulis skill apa yang harus dikuasai setiap milestone karir kalian itu. Dan jadi proactive learner, dan itu sangat penting proactive learner, apalagi dokter hewan ya. Dokter hewan itu ratusan spesies, apapun yang mau kalian dalami. Kalau kuda, ya udah cari kuda, belajar di kuda, proaktif. Dan pilih satu bidang yang menurut kalian itu sangat bermanfaat buat kuda gitu. Dan itu bisa jadi branding juga. Jadi branding buat dokter hewan penting ya. Bisa jadi penetrasi buat market. Yeah, that's right. Yes sih. So basically with untuk recap on that, artinya kayak intinya jangan takut menanya, berani kerja. Like being brave to work. Don't be lame. Go out there, put yourself out there lah ya. I think something that's important to add on to apa yang tadi Danto ngomong adalah jangan takut untuk menanya, ask questions. And jangan lupa untuk intern, shadowing penting banget ya. Sangat penting. That's for the young. Maybe pesan terakhir untuk horse owner di luar yang mungkin baru mempunyai kuda atau sudah mempunyai kuda. Like from a pandangan as a vet as a horse vet. Horse owner yang belum punya kuda dan mau beli kuda, sangat disarankan buat vet check, pre-purchase examination, terutama ibu-ibu, minta tolong bu, jangan vet checknya setelah beli. Jadi sebelum beli, vet check dulu, dan kalian bertanggung jawab untuk memilih dokter terbaik. Jadi kalau kalian udah vet check dengan dokter manapun di luar sana, dan kalau kudanya udah datang ternyata ada kenapa-kenapa, kalian nggak bisa protes sebenarnya, karena udah vet check. Gitu. Dan vet check paling penting adalah komprehensif, menyeluruh. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu kita mau beli kudanya atau enggak. Kalau udah terlanjur kebeli terus ternyata ada apa-apa, nggak bisa dibalikin, yang ada kalian kecewa gitu. Dan untuk horse owner yang udah punya kuda, baru punya kuda atau udah lama punya kuda, lebih peduli sama kudanya. Salah satunya dengan dental check ya. Itu karena
bisa untuk colic prevention, di mana colic itu pembunuh nomor 1, dan cari vet yang paling bagus, dan dia bisa memeriksa dengan baik, terutama untuk gigi ya, dan ya teliti sama kudanya, cari stable yang bagus, kandang yang bagus, manajemen bagus, perhatikan juga manusianya, karena manusia di sekeliling kuda itu menentukan kesejahteraan. Itu sih. Okay. Yeah. So yeah, that's why makanya kita kan punya Airy, we have this little equine talk, jadi orang juga bisa dengar sedikit lah what's actually happening in real life, and like maybe hopefully in the next few years we can change that bit by bit. Betul. Positive outlook. Tapi yeah, anyways. I think that's pretty much what we're gonna talk about today. Thank you, Dr. Danto, untuk waktunya dan sharing yang luar biasa hari ini. And yeah, see you in the next video. Don't forget to follow, like, and subscribe Equine Media or Equine Talks on YouTube, which is Airy Media. We'll put the links down below, and we'll see you in the next video.